Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan basmalah, kemudian doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah adik-adik, pada kesempatan kali ini, adik-adik berjumpa kembali dengan Kak Lia yang insya Allah akan memberikan penjelasan mengenai pelajaran fikih, yaitu ibadah sholat fardu. Nah, kira-kira apa aja sih submateri yang akan kita bahas nanti? Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sholat, baik menurut bahasa maupun istilah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai syarat wajib sholat. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai syarat sah sholat. Yang keempat, kita akan membahas mengenai rukun sholat. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan sholat fardu. Agar kita lebih mengetahui lagi pelajaran mengenai sholat fardu, yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nah adik-adik, bisa kalian lihat di sini ada pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Sholat menurut bahasa artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat fardu dikerjakan sebanyak 5 waktu dalam sehari. Macam-macam sholat fardu, yaitu sholat subuh yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat, sholat zuhur yang dikerjakan sebanyak 4 rakaat, sholat asar yang berjumlah 4 rakaat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, dan sholat isya yang berjumlah 4 rakaat. Jumlah rakaat sholat fardu seluruhnya ada 17 rakaat. Adik-adik, tahukah kamu bahwa sholat itu adalah tiang agama? Mendirikan sholat berarti kita menegakkan agama. Sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim lalai dalam sholatnya, maka ia akan mendapatkan dosa. Adapun tujuan mendirikan sholat yaitu agar kita menjadi seorang muslim yang soleh dan solihah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat wajib sholat. Dapat kalian perhatikan di sini, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Orang Islam wajib untuk melaksanakannya. Untuk orang non-Islam atau orang kafir, itu tidak diwajibkan untuk menunaikan sholat. Kemudian, syarat wajib yang kedua adalah suci dari hadas seperti haid dan nifas. Haid adalah darah yang keluar pada seorang wanita. Haid menunjukkan bahwa wanita tersebut sudah balik. Adapun nifas adalah darah yang keluar pada seorang wanita setelah melahirkan. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya, sholat fardu wajib bagi seorang muslim yang berakal. Sholat fardu tidak wajib bagi mereka yang gila atau hilang akal. Syarat wajib yang keempat adalah balik. Artinya, orang yang telah cukup umur atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ukuran balik laki-laki jika sudah berumur 15 tahun atau sudah mendapatkan mimpi basah.
dan bagi seorang wanita jika sudah berumur 9 tahun atau sudah mendapatkan haid. Syarat wajib yang terakhir adalah terjaga. Artinya, sholat fardu wajib dilakukan oleh orang yang terjaga atau tidak sedang tidur. Adapun orang yang sedang tertidur atau lupa tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Namun ketika dia sudah bangun tidur atau sadar, maka dia diwajibkan untuk segera mengerjakan sholat. Selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas. Sholat adalah ibadah menghadap Allah. Ketika kita akan menghadap Allah, maka kita harus dalam keadaan yang suci. Melaksanakan sholat harus suci dari hadas besar maupun kecil. Bersuci dari hadas besar dapat dilakukan dengan mandi, sedangkan bersuci dari hadas kecil dapat dilakukan dengan berwudu. Yang kedua adalah suci badan, pakaian, dan tempat. Ketika kita akan mengerjakan sholat, periksalah kebersihan mulai dari badan, pakaian, dan tempat sholat. Pastikan semuanya bersih dari najis. Selanjutnya, syarat sah yang ketiga adalah menutup aurat. Menutup aurat wajib hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dapat ditutup dengan pakaian sholat berupa sarung, baju koko, dan jangan lupa untuk memakai peci atau kopiah. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan yang dapat ditutup dengan menggunakan mukena. Jika aurat terlihat pada waktu mengerjakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan tidak akan sah. Selanjutnya, syarat sah yang keempat adalah menghadap kiblat. Ketika kita akan menunaikan sholat, maka kita diwajibkan untuk menghadap kiblat. Kiblat bagi umat muslim adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di Mekah. Syarat sah sholat yang terakhir adalah mengetahui waktu masuknya sholat. Masuknya waktu sholat ditandai dengan azan yang berkumandang. Jika kalian sudah mendengar suara azan, maka bersegeralah untuk mengambil air wudhu kemudian mengerjakan sholat fardu. Jika kita mengerjakan sholat di luar waktunya, maka sholat kita tidak akan sah. Selanjutnya, submateri yang keempat adalah rukun sholat. Rukun sholat jumlahnya ada 13. Yang pertama adalah niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima ruku' serta tumakninah. Nah, tumakninah adalah keadaan di mana seluruh anggota badan kita diam pada tempatnya setelah kita melakukan gerakan sholat. Kira-kira lamanya seukuran membaca subhanallah. Rukun sholat yang keenam adalah iktidal serta tumakninah, ketujuh sujud 2 kali serta tumakninah, kedelapan duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, ke-9 duduk tasyahud akhir, ke-10 membaca tasyahud akhir, ke-11 membaca sholawat Nabi, ke-12 mengucapkan salam, dan rukun sholat yang ke-13 atau yang terakhir adalah tertib. Maksudnya, sholat harus dilakukan secara berurutan. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai tata cara pelaksanaan sholat fardu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui tata cara pelaksanaan sholat maghrib lengkap dengan gerakan sholat dan bacaannya. Yuk langsung saja kita simak video animasi berikut ini. Sholat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Nah adik-adik, itu tadi adalah bacaan niat sholat maghrib. Setelah kita sudah berdiri tegak menghadap kiblat, kita harus membaca niat terlebih dahulu. Allahu Akbar. Setelah kita membaca niat, kita melakukan takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka
Sebelum membaca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah seperti yang tertera di layar. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita dapat membaca surah-surah pendek seperti surah Al-Ikhlas. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Selanjutnya, kita ruku sambil membaca doa tadi sebanyak 3 kali. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Setelah ruku, kita iktidal sambil membaca doa tadi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Selanjutnya, kita sujud sambil membaca doa tadi sebanyak 3 kali. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni Wadi wa'afni wa'fu anni. Kemudian, kita duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa tadi. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Sesuai penjelasan Pak Ustadz, bahwa setelah kita bangun dari sujud kedua di rakaat kedua, kita harus membaca doa tasyahud awal atau tahiyat awal seperti yang tertera di layar. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Setelah kita bangun dari sujud kedua di rakaat terakhir, kita harus membaca doa tasyahud akhir atau tahiyat akhir seperti yang tertera di layar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terakhir, kita menutup sholat maghrib dengan salam sebanyak 2 kali. Nah adik-adik, begitulah tata cara ibadah sholat maghrib. Silakan praktikkan di rumah ya. Alhamdulillah. Nah adik-adik, demikian penjelasan dari Kak Lia mengenai sholat fardu. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan membangkitkan semangat adik-adik untuk lebih rajin lagi dalam menunaikan ibadah sholat fardu di kehidupan sehari-hari. Untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian mengenai materi sholat fardu, silakan adik-adik kerjakan soal berikut ini ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Diawali dengan hamdalah, kemudian doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.